Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun kafaratun fa isbaqul wudu'i bis sabarat wa naqlul aqdami ilal jama'ah wa intidhar salati ba'da salat. Al hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradi, amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun saat-saat ini masih dalam keadaan pandemik COVID-19, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi, mudah-mudahan senantiasa melindungi, dan mudah-mudahan senantiasa memberikan rahmat dan maghfirahnya terhadap kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam ay makunatan bita'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di dalam sebuah ayat Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ini adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Siapapun dia orangnya, apapun jabatannya, apapun jenis kelaminnya, maka ini adalah tujuan akhir dari kehidupannya. Apa itu? Yang sering kita doakan, namanya itu kalau kita sebut mah dengan doa sapu jagat, pokoknya mah doa segala-gala tuh. Ya. Yang mana ayatnya? Al-Baqarah ayat yang ke-201. Allah katakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa kita, karena Allah katakan wa minhum, dan di antara mereka ya ada yang berdoa kepada Allah, may yaqulu, mereka berucap berdoa, ya mereka itu berdoa kepada Allah, Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan di dunia yang hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik, yang selamat, yang jauh dari kecelakaan, yang diangkat dosa, yang dihapus dosa, dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda bahwa setidaknya ketika kita ingin mencapai kebahagiaan tadi, agar kita terlepas dari kecelakaan, agar kita diangkat derajat oleh Allah, agar dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. An Abi Hurairah annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kamu, wasalasun muhlikatun, dan ada 3 persoalan yang akan mencelakakan kamu, wasalasun darajatun, dan ada 3 persoalan akan mengangkat derajat kamu, wasalatun kafaratun, dan ada 3 persoalan yang akan menghapuskan dosa. Apa saja Pak Haji? Apa saja Pak Ustaz? Nah, fa'amal munjiyatu, adapun yang akan menyelamatkan kita, perbuatan sikap hidup itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama amal munjiyatu, adapun yang akan menyelamatkan kamu baik di dunia apalagi di akhirat kelak adalah yang pertama fahosyatullahi bi sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ridha wal qada. Ini 3 lagi dari 4, ternyata nyabang lagi tuh. Wah, kalau enggak ditulis nggak bakal hafal itu. Insyaallah ya. Jadi tadi ada 3 yang bisa ada 3 hal yang bisa menyelamatkan. Apa yang menyelamatkan itu? Yang pertama fahosyatullahi fi sirri wal alaniyah. Apa artinya? Nggak tahu Ustaz. Kalau tahu mas saya yang duduk di situ, kata si ibu ya. Nah, fahosyatullah, fahosyat itu khosyah, yaitu takut. Takut akan apa? Takut akan fahosyatullah, takut kepada Allah, fi sirri wal alaniyah, di tempat yang terang ataupun di tempat yang gelap, bahasa asalnya. Kalau di sini maknanya kita merasa takut kepada Allah baik dalam kondisi banyak orang ataupun tidak ada orang. Itu satu. Yang pertama, ya, harus ada perasaan takut kepada Allah, maka itu akan menyelamatkan kita. Sobe, kalau ibu, ya kadang-kadang anak muda yang rada bandel tuh, main kutil itu bukan kutil penyakit, bukan. Kutil apa tuh? Mutil barang, masuk ke supermarket, celana celingkup, dimatiin aja itunya, apa? CCTV-nya. Sudah kan? Karena landasannya bukan takut kepada Allah. Siapa nih, saya tanya ibu-ibu yang biasanya bawa motor. Ada ibu-ibu yang suka bawa motor? Ada enggak? Ada? Iya, main ke Jombang kali. Pernah Ustaz. Terus di Jombang kali itu ada lampu merah. Ada lampu celana, celinguk, ada polisi enggak ya? Ada polisi enggak ya? Enggak ada. Padahal lampu dirabas, benar enggak ada polisi. Karena dia takutnya pada lampu, bukan takut kepada itu maksud. Maka kalau orang sudah mempunyai sikap khosyatullah, takut kepada Allah, aman dunia ini. Masya. Makanya sering diperintahkan oleh para ulama, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jelas ya? Jelas boten?
Jelas. Anta'budallah, beribadahlah kamu kepada Allah ka'annaka tarahu, seumpama kamu bisa melihat Allah. Fa in lam takun tara, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakini kalau Allah dimanapun kita, Allah senantiasa melihat kita. Di tempat gelap Allah melihat, di tempat terang apalagi. Ada orang Allah melihat, tidak ada orang Allah melihat. Ini maknanya. Jadi yang pertama kata Rasulullah, yang akan menyelamatkan kamu adalah fakhsyatul fi sirri wal alaniyah, yakni merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan banyak orang ataupun sendiri. Ari takut kepada Allah mah beda dengan takut kepada manusia. Namun takut kita kepada manusia berarti kita harus menjauh kan. Tapi kalau takut kepada Allah justru harus mendekat. Itu bedanya takut kepada Allah. Ya. Takut kepada Allah itu seperti apa Pak Ustaz? Takut ibadah tidak diterima, takut melaksanakan maksiat. Maka kalau sudah seperti itu, ada orang tidak ada orang, kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jelas maknanya. Sholat juga itu kalau lagi tarawih bareng-bareng, Masya Allah, dah itu mah segala-gala juga dipakai, bahkan takbirnya juga yang biasanya Allah. Orang lagi tarawih bareng-bareng, karena ibadahnya dia bukan takut kepada Allah, tetapi ingin dipuji sama sesama manusia, maka akan hapus semua landasan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takut kepada Allah, ibadah sholat walaupun sendirian, ya Allah, tartilnya dibaca kita, Bismillahirrahmanirrahim, dibaca dengan tartil. Karena apa? Takut ibadah saya itu tidak sempurna, takut ibadah saya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dari tiga yang akan menyelamatkan kamu itu, baik di dunia apalagi di akhirat, maka dia adalah yang pertama khasyatullah fi sirri wal alaniyah, yakni ada perasaan takut dalam keadaan banyak orang ataupun tidak. Bapaknya datang dari kantor bawa uang sekarung, pernah betul? Pernah? Alhamdulillah hari pertama saya mau pengen buku bawa uang ke rumah 1 karung, gak bisa. Iya, suami datang dari rumah bawa uang sekarung, padahal kita tahu suami itu gajinya segini, tunjangannya segini, kalaupun dia lembur pendapatannya segini. Barang ini bawa uang banyak ke rumah. Kalau istri yang takut kepada Allah tidak main hejo baik itu sama uang. Ditanya tuh, Bapak ini tuh dari mana sumbernya? Kita mah takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, insya Allah, Masya Allah itu. Jadi ingat juga, anggota DPR baru saja tadi malam ditangkap. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah. Iya kan? Banyak orang pintar karena tidak takut kepada Allah. Banyak orang taat tetapi tidak takut kepada Allah. Kalau orang pintar takut kepada Allah, maka itu akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Masya Allah. Dan jangan salah, biasanya kalau suaminya mah ada perasaan takutnya kepada Allah, tapi kadang-kadang mah di apa sih? Itu kalau di hojrok-hojrok itu apa maksudnya tuh? Ya, kadang-kadang mah dorong-dorong sama orang yang di rumahnya, iya kan? Kadang-kadang mah karena tidak takut kepada si Pak, walaupun bapak itu kan manajer di kantor itu, ya terus apa ibu itu anak buah bapak, cuma supervisor,
gajinya berapa? Di bawah bapak, tapi Pak istrinya, pokoknya Pak, bajunya hurung heran. Apa hurung heran? Bagus katanya. Pakai emasnya juga di kakinya 5 kilo. Iya, di tangannya segede rantai kapal dipakai. Di sininya segede pelek beca dipakai. Dan bapak kan bapak bosnya, kok bapak segini tuh, Bang? Kata bapaknya, ya Bu, kan bapaknya gimana ke kita ini? Segini-gininya aja, ada Pak, atau apa aja sikat Pak. Itu adalah istri yang tidak takut kepada Allah. Padahal hakikatnya kalau ada zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang dihasilkan bukan dari sesuatu yang halal, maka darah yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah api neraka. Naudzubillah. Masya Allah. Adem Bu, kalau sudah takut kepada Allah, tidak ada apapun di kantor, di mana menjaga kehormatan, ada suami atau tidak. Saya taatnya bukan kepada suami, hakikatnya taat kepada Allah. Ya Allah ya Rabbana, itu maksudnya. Jadi benar kata Rasulullah, kalau orang sudah ada Allah, ada perasaan takut kepada Allah, fi sirri wal alaniyah, maka dia akan selamat baik di dunia apalagi di akhirat. Tadi ya, jadi 3 yang menyelamatkan itu, yang pertama fahasyatullah fi sirri wal alaniyah. Dan kalau kita sudah merasa takut kepada Allah, subhanallah, kayaknya apa ya, apapun akan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin pengadilan agama itu penuh. Ada perempuan yang gugat cerai, enggak mungkin kalau dia takut kepada Allah. Tidak mungkin. Ya Allah ya Rabbana. Ya, fahasyatullah fi sirri wal alaniyah. Itu yang pertama, yang menyelamatkan. Lanjutkan. Yang kedua, ya Pak wajib mulai, masa bilang udah ya. Yang kedua, yang akan menyelamatkan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qasdu fil faqri wal ghina. Apa itu artinya? Wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup yang sederhana baik dalam keadaan hidup fakir, apalagi dalam keadaan kaya. Sok silahkan. Ada kalimat, ada istilah dari hidup murah yang mahal mah. Hari hidup murah yang mahal mah gayanya. Betul tidak? Hidup murah yang mahal mah gayanya. Sudah memang gaji suaminya cuma sebulan 4 juta PNS, itu mah golongan 3. Iya, kok Ustaz tahu lawang saya PNS? Itu ya. Paling-paling ada tunjangan kinerja 4 juta, 8 juta, tunjangan anak istri paling juga 500.000, 8 juta 500. Waduh, kalau gaya hidupnya itu jadi yang memberatkan hidup itu adalah gayanya. Padahal kalau kita menggunakan apa yang dihasilkan oleh kita sebatas itu akan cukup. Makanya Rasulullah katakan, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum. Itu di dalam keduniawian. Ya, artinya di sini nih, al-qasdu fil faqr, akan muncul sikap kita qanaah, mensyukuri apa adanya. Maka kata Rasul, undur ila man huwa asfala minkum, lihat tuh orang yang ada di bawah kamu. Wala tandur ila man huwa fawqakum, jangan senantiasa ngedangak. Apa maksudnya? Ngelihat orang yang ada di atas kita. Enggak beres. Orang lain kebeli Alphard, mobil yang mewah, kita yang panas dinginnya di rumah. Berarti itu adalah dia senantiasa melihat ke
harusnya kita bersikapnya itu alhamdulillah saya mah punya mobil, tetangga atau orang lain mah cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah saya mah punya motor. Saudara saya mah, tetangga saya mah, kawan saya mah dia cuma punya sepeda. Jadi kurang bersyukur bagaimana itu yang punya sepeda? Alhamdulillah ada saya mah punya sepeda. Ibu-ibu mah tuh ada yang berangkat ke Sakinah mau majlis taklim jalan kaki. Iya kan? Kata yang punya sepeda. Kata ibu-ibu yang jalan kaki, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mah bisa jalan ke majlis taklim walaupun jalan kaki. Tetangga saya mah sehat jag tapi tidak berangkat ke majlis taklim. Syukur lagi. Kata yang diem tuh di rumahnya, alhamdulillah saya mah walaupun gak ke majlis taklim masih punya kaki. Iya kan? Tuh tetangga saya mah, ya Allah ya Rabbana, padahal tadinya mah sehat, tabrakan terjadi, kakinya cuma tinggal satu. Qanaah. Ibu ya? Kata yang kakinya satu bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillah saya mah walaupun cuma satu masih punya kaki. Tetangga mah, kerabat mah, saudara mah, orang lain mah nggak ada lagi kakinya karena diamputasi kena diabetes. Syukur lagi kita. Kata yang nggak punya kaki tuh, yang diabetes itu, alhamdulillah hebat. Saya mah nggak punya kaki juga masih hidup. Tetangga mah tuh lengkap kakinya, tangannya lengkap, ya Allah ya Rabbana. Kemarin mah meninggal. Kata orang meninggal bagaimana Ustaz? Alhamdulillah kata orang meninggal saya mah meninggal. Kenapa? Daripada tetangga saya hidup maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Allahumma barik fi ma'isyatina wa umrana. Ya Allah berkahkan umur dan kehidupan saya. Buat apa umur panjang kalau tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah? Betul. Subhanallah. Jadi jelas akan menyelamatkan kita itu diantaranya adalah pertama tadi merasa takut kepada Allah, yang keduanya dia senantiasa wal qasdu fil faqri wal ghina. Jadi dalam keadaan baik miskin ataupun kaya, dia tetap hidupnya dalam sikap kesederhanaan. Insya Allah. Bukti enggak kalau orang sudah mah fakir, kalau miskin mah itulah ya, butuh uang sesuatu karena inginnya menyamai orang lain. Ujungnya apa? Minjem ke orang. Minjem ke orang sudah tidak diberi. Ada sekarang mah apa kan namanya? Ada lagi bank apa tuh? Subhanallah. Orang yang memakan uang seperti itu adalah ribawi. Maka orang yang memakan riba disamakan dengan orang yang menjinahi ibu kandungnya. Nah, untuk billah. Awas, hati-hati. Sudahlah qanaah, syukuri apa adanya. Jangan terlalu kita mendelahkan terus melihat orang yang ada di atas kita sampai kita menghalalkan segala cara. Itu ribawi. Ya, ribawi. Pinjamnya cuma 2 juta, ya kan? Dipotong dulu, setelah dipotong dikembalikan tiap hari sampai nominalnya bengkak, bahkan lebih besar bunganya daripada pinjamnya. Naudzubillah. Hindarkan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan baik dari langit apalagi dari bumi. Amin ya Allah ya Rabbal.
Selanjutnya yang ketiga, yang akan menyelamatkan kita itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wal adlu firridoi wal ghadab. Wal adlu firridoi wal ghadab. Apa itu Pak Ustaz? Wal adlu firrido artinya kita bersikap adil dalam keadaan ridho ataupun dalam keadaan tenang. Wal ghadab dan dalam keadaan marah. Sok ibu rasakan. Makanya Rasulullah katakan 50% kejahatan, kecelakaan kita itu diakibatkan dari emosi kita yang tidak stabil. Marah. Apalagi kalau laki-laki gegabah lagi marah. Wes sira balik bae ning omah orang tua kamu. Suami ngomong begitu walaupun dia tidak, artinya tidak mampu mengendalikan diri, maka itu hakikatnya sudah jatuh talak itu. Suami ini lagi bertengkar, lagi marah. Si suami mau itu makinaya, mau jelas kalimatnya. Wes sira mengkonon bae hari kamunya begitu aja mah tak pulangin kamu ke orang tua kamu. Itu talak kalau dia maksudkan untuk memulangkan itu talak. Hati-hati, makanya jelas kalau sudah terjadi seperti itu. Iya, kalau yang pertama dia ngomong begitu, kalau yang itu yang sudah kesekian kalinya, bagaimana hukumnya? Jelas nggak Bu? Jelas ya? Ada suami istri hari di As-Sakinah mah insya Allah enggak, ini mah di sana, ini mah di Perancis kebanyakan. Iya, di As-Sakinah mah enggak ada, enggak. Insya Allah ya. Ini hubungannya wal adlu birridho wal ghadab. Jadi kita dalam keadaan damai, nyaman, tenang, tentram dengan keadaan marah itu kan ada sikap yang berbeda kadang-kadang. Iya kan? Kadang-kadang kalau lagi marah apapun keluar. Kadang-kadang sampai itu rombongan kebun binatang juga keluar semuanya. Iya kan? Ada ular disebut. Ada apa lagi itu di kebun binatang? Kalau lagi marah kan begitu kan, galak-galak keluar. Tuh, itu lagi godok. Maka dia berarti tidak mampu dan itu akan mencelakakan. Terutama kalau kita kaitkan dengan hukum syariat, maka itu akan membawa dampak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kembali tadi itu suami itu, padahal marah dia, tapi dia tidak mau mengendalikan diri dan emosinya, maka marah sama istrinya dengan kalimat seperti itu. Wes balik sini ke sana tuh. Padahal itu dimaksudkan untuk itu, maka itu sudah jatuh talak itu. Hati-hati. Itu suami. Masya Allah. Kalau yang pertama mah ngomong begitu iya. Yang kedua masih mungkin. Yang ketiga berarti kan sudah talak 1, talak 2, talak. Kalau sudah talak 3 harus bagaimana? Ada orang bercerai, sudah talak 3, pengen balik lagi boleh nggak? Boleh nggak? Ya? Ini mah nggak kelihatan, mulutnya ditutup kita mah. Iya. Ada orang bercerai, talaknya sudah 3, boleh nggak balik lagi? Ada yang enggak. Jawabnya boleh, tetapi harus nikah dulu dengan yang lain, ya kan? Masya Allah, nama dalam fikih Islam itu dikatakan harus ada muhalil dulu, penghalang dulu. Talak 1 bisa sekali-kali kamu saya talak dengan talak 1. Ini kaitan dengan godok tadi ibu ya. Makanya hati-hati. Hari ibu mah ngomong wis Pak ceraiin kita, Pak ceraikan saya, sampai ngomong 70 kali juga bakal jatuh talak. Ibu mah enggak. Iya, tapi kalau suami sekali saja ngomong seperti itu, maka itu jatuh. Hati-hati, kendalikan. Maknanya seperti itu. Makanya hati-hati maknanya. Ini maknanya wal adlu fil ridha wal ghadab. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah dapat melindungi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, itu baru 3 yang akan menyelamatkan, ya. Lalu yang berikutnya, watsalitsu muhlikatun, dan 3 persoalan yang akan mencelakakan. Apa itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan mencelakakan kamu itu adalah 3-nya itu pasuhun syadidun, yakni kehidupan yang sangat kikir, pelit, merejit, merepet, jahe, cap jengkol, lengkap pokoknya. Iya, Masya Allah. Nah, itu akan menjadi penyebab celaka. Subhanallah, bisa dipahami lah Bu ya. Celaka itu kan bermakna luas. Coba saja, saya sering sampaikan, makna kikir itu bukan kikir dengan harta saja, kikir dengan tenaga, ya kan? Kita misalkan kikir dengan tenaga kita, ada tetangga hajat boro-boro datang ke rumahnya ngebantuin, boro-boro lah, ya kan? Apalagi minjemin barangnya, piring atau apa, ke situ saja tidak. Maka ketika kita melakukan seperti itu, orang lain pun tidak akan datang kepada kita. Itu adalah efek dari kikir, maknanya seperti itu, ya maknanya. Jadi yang akan mencelakakan itu, yang pertama pasuhun syadidun, yang kedua wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Innan nafsa lamaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengarahkan kepada kejelekan. Itu adalah nafsu. Maka nafsu harus dilawan dengan sabar. Sabar itu adalah kita tetap tegak aturan agama untuk melawan hawa nafsu. Kalau nafsu, ya Allah ya Rabbana, kalau lagi sholat dohor, lagi puasa, lagi dohor, lagi bulan puasa, perut lagi lapar-laparnya, badan lagi lemes-lemesnya, pengen nafsu apa? Ngegoler, kan ya? Sholatnya juga lah, pokoknya mah asal beres. Itu nafsu. Coba saja, apapun itu. Kalau lagi sholat, apalagi kalau lagi sinetronnya lagi rame-ramenya, aduh, udah itu mah. Jatuh mubarakatuh sholawatu thayyibatun assalamualaikum. Ya Allah ya Rabbana. Itu nafsu, inginnya buru-buru. Makanya tidak salah al-ajalatu minasyaiton, at-ta'ani minallah. Lawan dari nafsu itu kan ketergesaan. Ketergesaan itu datangnya dari setan, at-ta'ani minallah, dan ketenangan itu dari Allah. Nafsu itu senantiasa mengarahkan kepada hal yang tidak baik. Itu adalah nafsu. Contohnya Ustaz, wes kamu Pak, kalau Papa bisa begitu, emang saya nggak bisa. Cantik masih kita kan, aneh kan dari sini Pak. Itu nafsu. Bapaknya misalkan ngelingkar-lingkar apa, ya kan? Anu-anu, dibalas kamu Pak, saya juga bisa. Itu nafsu. Maka Rasulullah katakan, yang akan mencelakakan itu wahawan muttaba'un, yaitu hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Tentu saja nafsunya itu adalah nafsu lawama, nafsu sayyi'ah, nafsu yang buruk, mengarahkan kepada ketidakbaikan. Itu adalah nafsu. Ibu ayo pundi, ayo minta masakinah. Sih mah lagi zaman Covid sih. Aja ngaji sih, bukan ketularan. Iya kan ya? Dipikir lagi, iya ya, kan gitu ya. Iya ya, nafsu. Wong gini dan ngaji mah iya beneran katanya gitu. Buarang ke tempat lain mah biasa baik, aneh karena nafsu itu mengarahkan kepada tidak baik. Wahawan muttaba'un, mengikuti hawa nafsu. Ya, aduh saya mah jadi melihat jam terus, jadi sayangnya yang lihat jam terus ini tuh ya, bukan jamaahnya ini. Ya Allah, ya. Terus dilanjut baiklah ya. Wa ijabul mar'i binafsih, itu yang ketiga. Yang akan mencelakakan kita itu adalah yang ketiganya, wa ijabul mar'i binafsih. Apa itu Ustaz artinya?
kekaguman terhadap diri sendiri itu akan mencelakakan. Kekaguman terhadap diri sendiri bisa dipahami ya Bu ya. Contohnya, saya pada alhamdulillah apa? Saya padahal lagi sakit ini pinggang nih. Terus, pokoknya alhamdulillah, tapi itu walaupun lagi sakit juga malam bisa bangun tahajud 12 rakaat. Ya Allah ya Rabbana, itu kagum terhadap diri sendiri. Saya mah bukan ini, bukan agul, saya mah bukan sombong. Padahal saya itu lagi sakit ini pinggang bener aja katanya. Udah sholat tahajud 12 rakaat, witirnya 13 rakaat saya. Masya Allah, kagum terhadap diri. Ingat, kesombongan itu akan muncul dari seseorang. Pertama dari ilmu, orang akan sombong dan itu akan menimbulkan kekaguman terhadap dirinya yang akan mencelakakan dirinya. Satu dari ilmu. Yang kedua dari fisik. Dari fisik. Biasanya sok ibu-ibu lihat yang tiktokan tuh. Tahu TikTok Bu? Apa? TikTok atau Instagram lah ya, yang tiktokan joget-joget. Ya Allah ya Rabbana, orangnya mah pakai hijab, orangnya mah bahkan pakai niqab sampai nggak ngelantai kerudungannya juga, tetapnya tiktokan itu Ibu, joget-joget di TikTok. Subhanallah, naudzubillah, subhanallah ini. Dari yang biasa-biasa mah wajahnya kalau mau dikatakan yang jelek mah jarang. Yang banyak siapa? Yang cantik-cantik. Makanya akan muncul kesombongan. Ya itu tadi, ilmu fisik itu akan menimbulkan kesombongan terhadap seseorang. Ya, yang akan mencelakakan dirinya kalau itu tidak ikhtiar, tidak dijaga. Lalu apalagi Pak Haji, Pak Ustaz? Dari harta itu akan seseorang menjadi sombong. Udah jalannya juga kayak nggak napak tanah aja. Iya, orang lain udah kecil pokoknya. Itu mah orang kayak ini yang sombong. Tetapi insya Allah di as-sakinah mah walaupun sugi-sugi, tawaddu orangnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi jabatan itu bisa membuat orang menjadi tergelincir di dalam kesombongan dan tidak akan menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ijabul mar'i bi nafsi. Jangan merasa kagum dengan apa yang kita lakukan. Di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada bumi. Maknanya apa? Kalau ibadah kita bagus, ada yang lebih bagus dari kita. Tetapi ketika kita berpikir kita itu miskin, ada yang lebih miskin lagi di bawah kita. Jadi qanaah itu sifatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beres? Udah ya? Masih ada enggak? Banyak padahal main itu ya. Apa dikebut saja dulu ya? Ya, nih perkara yang wasalasun darajatun, dan 3 hal yang akan mengangkat derajat seseorang. Ya ini derajat kita kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Yang pertama, wa ifsa'us salam, senantiasa menebarkan keselamatan, menebarkan salam kepada orang lain. So, ibu kalau lagi jalan, ibu jalan orang nggak kenal nggak apa tuh itu tuh ditekuk bayi bibirnya misalkan, iya kan? Bagaimana tuh orang kelewatan, tuh ale bisa sombong bisa, iya kan tuh orang kan dulu tuh, masya Allah. Maka kalau Rasulullah katakan wa ifsa'us salam, tebarkan salam, bimana ketemu orang salam dengan smile, dengan senyuman, ramah terhadap orang lain, itu akan mengangkat derajat kita. Kayaknya mas saya tuh butuh ya. Saya punya teman saya orangnya tuh pokoknya ramah. Coba aja dari pasti kita akan ke sana. Saya tuh butuh catering 7.000 box. Tapi kalau mau ke sana saya emang nggak enak orangnya kayak begini gitu kan ya? Jelas nggak Bu?
wa ifsa'us salam. Itu jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat derajat kita. Derajat di dunia, apalagi derajat di akhirat kelak. Karena banyak orang yang kita ramahi, maka dia akan mendoakan kita. Assalamualaikum. Itu apa artinya? Keselamatan untuk kalian semua. Makanya kalau ada orang yang ngomong selamat pagi, nggak usah dijawab assalamualaikum. Selamat pagi ya selamat pagi aja. Kalau selamat pagi mah bukan doa itu mah. Iya kan? Makanya menurut para ulama itu kalau ada orang kafir ngucapin selamat pagi ke kita, ya sudah pagi saja. Jangan selamat pagi, waalaikumsalam. Nggak boleh. Ya, itu maknanya. Ya. Lalu berikutnya yang kedua yang akan mengangkat derajat kita itu adalah wa it'amut ta'am. Maknanya apa? Memberikan kelapangan kepada orang lain, bila perlu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiganya yang akan mengangkat derajat kita itu adalah wassalatu bil laili wan nasu niyam. Maknanya apa? Wassalatu dan salat bil laili pada waktu malam, wan nasu dan kebanyakan manusia niyamun, mereka pada tidur. Maka akan diangkat derajatnya oleh Allah baik di dunia apalagi di akhirat kelak, yakni wassalatu bil laili wan nasu niyamun, yakni kita senantiasa mendirikan sholat malam tatkala orang lain terlelap tidur. Apa artinya? Sholat tahajud. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jelas ini. Salat tahajud. Ustaz, tahajud berapa rakaat? Sok aturan, kuat 2 rakaat, 2 rakaat. Kuat 4 rakaat, 4 rakaat. Kuat 6 rakaat, 6 rakaat. Kuat 8 rakaat, 8 rakaat. Karena sebagian ulama jumhur mengatakan maksimalnya 8 rakaat. Walaupun ada yang membolehkan 10 sampai dengan 12 rakaat. Bahkan sampai 20 rakaat kalau mampu silahkan, tapi minimal 2 rakaat satu malam, maqam mahmuda akan diangkat oleh Allah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang-orang lain mau tidur, kita bangun. Itu maknanya ya. Di sini dikatakan wassalatu bil laili wan nasu niyamun. Selanjutnya yang terakhir wasalasun kafaratun, dan 3 hal yang akan menghapuskan dosa. Apa itu Ustaz? Yang pertama isbagul wudu'i bisabarati, yakni membaguskan wudu ketika dalam keadaan dingin udaranya. Maknanya apa? Tadi itu pas sholat tahajud itu baguskan wudu kita di situ, karena itu akan mengangkat derajat kita. Oh, pokoknya Ustaz, hati saya naudzubillah. Ya itu, karena Rasulullah katakan isbagul wudu bisabarah, perbaguslah wudu kamu ketika dalam keadaan dingin mencekam. Emang sudah hukum alam lah dingin, maka kadang-kadang itu mah tuh apa nyucinya juga syirik. Padahal itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang berikutnya yang kedua yang akan menghapuskan dosa itu wa naqlul aqdami ilal jamaah. Wa naqlul aqdami ilal jamaah, yakni melangkahkan kaki untuk berkumpul di dalam jamaah. Jamaah di sana di mana? Jamaah seperti ini, kumpulan pengajian. Juga bisa jamaah itu menuju kepada sholat berjamaah. Maka itu akan menghapuskan dosa kita. Bahkan setiap langkah orang yang berangkat untuk taklim, setiap langkahnya itu dicatat oleh Allah sebagai kiparat dari dosa.
Jangan salah, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu taala tariqan ilal jannah. Dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala.